Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran keempat, mengasihi Tuhan Allahmu. Minggu 17 Oktober, mengasihi Allah. Sesudah Musa menyampaikan kembali kepada anak-anak Israel sejarah mereka sendiri, dia mulai memberikan kepada mereka instruksi-instruksi tentang hal-hal yang harus dilakukan supaya mereka bisa mengalahkan tanah Kanaan itu dan bagaimana mereka bertambah banyak di tanah itu. Sebetulnya, seseorang bisa saja berpendapat bahwa bagian terbesar dari kitab Ulangan sederhananya adalah Tuhan menyampaikan kepada bangsa itu apa yang mereka perlu lakukan untuk melaksanakan bagian mereka dalam perjanjian yang dibuatnya dengan penuh kemurahan dengan mereka untuk memenuhi janjinya kepada bapa-bapa mereka. Ulangan 6 dimulai seperti ini. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Bacalah Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Perintah apakah yang Tuhan Allah berikan kepada anak-anak Israel dalam ayatnya yang kelima? Apa artinya hal tersebut? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Betapa menariknya bahwa di sini, di tengah-tengah hukum, di antara semua peringatan, aturan-aturan, dan semua persediaan yang diberikan, umat ini dipanggil untuk mencintai Allah. Bukan hanya mengasihi Dia, tetapi dalam melakukannya harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Yang mana hal ini merujuk pada sifat absolut dari kasih ini. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan berarti bahwa kasih kita kepadanya haruslah jauh melebihi kasih kita kepada segala sesuatu dari segala kehidupan dan keberadaan serta segala sesuatu lainnya. Mengasihi Dia haruslah menempatkan kasih kita terhadap hal-hal yang lainnya dalam perspektif yang tepat. Di dalam bahasa Ibrani, kata mu untuk frase Allahmu, hatimu, kekuatanmu muncul dalam bentuk tunggal. Ya, Allah sedang berbicara kepada umat itu secara keseluruhan, tetapi keseluruhan itu kuat hanya apabila terdiri dari bagian-bagian. Tuhan menginginkan setiap orang dari kita, walaupun merupakan bagian dari sebuah tubuh yang besar, harus setia kepadanya secara individu. Dan fondasi dari kesetiaan itu haruslah kasih kita kepadanya, karena mengetahui siapa Dia sesungguhnya dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat di dalam Ulangan 6 ayatnya yang pertama, diawali dengan kalimat inilah perintah. Dan ini dengan jelas menunjukkan bahwa kata perintah mengacu pada apa yang disampaikan sebagai ketetapan dan peraturan yang Allah perintahkan untuk diajarkan kepada Musa dan diteruskan kepada bangsa Israel. Jadi ketika Musa mengucapkan kata-kata pertamanya, inilah perintah, yang Musa maksudkan adalah 10 hukum yang baru saja dia tuliskan atas instruksi dari Allah itu. Selain itu, kalau kita lihat kata perintah ini menunjukkan penekanan yang khusus. Apa maksudnya? Perintah yang Musa maksudkan adalah perintah yang sempurna yang mencakup segala aspek di dalam perintah tersebut. Menariknya, kata perintah yang sama yang digunakan Musa dalam pendahuluannya muncul kembali di tengah-tengah perikop itu dalam hubungannya dengan perintah kasih. Dan di sana juga seperti dalam pendahuluan, kata itu muncul sehubungan dengan kata kerja mengajar. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kata perintah ini merujuk kepada penurutan akan 10 hukum yang Allah instruksikan kepada Musa. Dan juga kata perintah ini berkaitan erat dengan perintah kasih, perintah untuk mengasihi dan berhubungan dengan mengajar. Ajarkan ini kepada bangsa Israel. Jadi ini adalah konsep dari kata perintah ketika Musa menuliskan akan firman ini untuk ditujukan kepada bangsa Israel. Di dalam Alkitab, kata kasih
bukanlah suatu hal yang baru, tetapi pada umumnya ini dicatat di dalam firman. Dan ini merupakan tema dari firman tersebut. Kasih adalah hukum utama bagi orang percaya. Contohnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, kita adalah pengikutnya, makanya kita harus mengasihi. Dan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5-9, ketika kita mengasihi, harus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Bukan dengan setengah-setengah, tetapi harus dengan keseluruhan dan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang mengasihi Tuhan. Yang pertama, ia memiliki hubungan yang karib atau hubungan yang akrab dengan Tuhan, baik lewat mempelajari akan firman maupun lewat doa-doanya. Yang kedua, dia hidup dalam ketaatan dan melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan bukan usaha untuk mendapatkan keselamatan, tetapi adalah ucapan syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, dan ini merupakan buah dari iman. Dan hal yang ketiga adalah ketika kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita harus setia melayani Tuhan. Kita dipercayai Allah dengan karunia-karunia, talenta-talenta ataupun potensi. Mari kita gunakan itu semua untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita mengasihi Tuhan Allah kita. Apakah kita mengasihi Dia? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Allah lebih dahulu mengasihi kami. Dan kami sebagai umat-umat-Mu, kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.